Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai lagi, ikhwan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada pembahasan al-asma'u al-khamsatu. Bahwasanya dikatakan dalam bahasa Arab ada istilah asma' al-khamsah, yaitu pengelompokan isim-isim yang 5. Isim-isim ini dikelompokkan karena kesamaan perubahan bentuk yang ada dari isim-isim tersebut. Nah, tadi kita sudah membaca perubahan-perubahan yang ada. Abuka, akhuka, kemudian fuka, hamuka, du malin. Terus kemudian abika, akhika, hamika, fika, dan dhimalin. Abaka, akhoka, hamaka, faka, dan dhamalin. Nah, pertanyaannya adalah kapan asma al-khamsah ini bisa berubah-berubah? Atau kapan asma al-khamsah ini dia memiliki tambahan-tambahan yang ada? Tapi ini akan kita coba bahas yang ada di halaman ke-21 buku yang baru. Kemudian buku yang lama halaman 21, buku yang lama ada di halaman 22. Baik. Asma al-khamsah atau isim-isim yang 5 tadi, dia memiliki tambahan atau dia memiliki perubahan manakala dia disambungkan dengan kata berikutnya. Manakala dia digandengkan dengan kata berikutnya. Antum catat baik-baik. Asma al-khamsah ini dia memiliki tambahan wawu, abuka, abika, tambahan ya atau tambahan alif, abaka, manakala kata-kata yang termasuk ke dalam asma al-khamsah ini bersambung dengan kata berikutnya atau digandengkan dengan kata berikutnya. Masalan hakada. Tadi kita katakan asma al-khamsah itu ada 5. Contohnya diantaranya apa? Abun, kemudian akhun. Nah, antum perhatikan di sini lafaz abun dan akhun ini tidak ada wawunya. Abun dan akhun tidak ada wawu setelahnya. Nah, lafaz abun dan akhun ini karena dia termasuk ke dalam asma al-khamsah, maka ketika antum tambahkan dua kata ini dengan kata setelahnya, baik domir atau isim yang zahir, isim yang nampak, yang umum, maka harus ditambahkan dengan huruf waw di sini. Maka contoh abun tambah anta. Nah, berubah jadi anta, maka berubah jadi apa? Abuka. Untuk runa harus ada tambahan waw. Kenapa harus ada tambahan waw? Karena dia asma'ul khamsah. Tidak boleh kita katakan tidak boleh abuka. Tidak boleh abuka. Harus abuka. Ada tambahan waw di sini. Contoh lain misal ada kata akhun. Kita ingin sambung dengan Muhammad. Akhun Muhammad atau akhul mudarris. Akhun dengan mudarris. Al-mudarris. Apa mana mudarris? Pak guru, guru. Nah, kita ingin katakan saudaranya Pak guru ditambahkan, digandengkan, maka harus dengan tambahan waw sehingga muncul menjadi apa? Menjadi akhu al-mudarrisi. Unzuruna harus ada tambahan waw, akhu Muhammadin, karena dia termasuk apa? Termasuk ke dalam asma al-khamsah. Jadi tambahan wawu di situ, tambahan ya di situ, tambahan alif di situ yang tadi kita baca itu terjadi manakala isim-isim yang 5 tadi, abun, akhun, hamun, fu dan du, dia bersambung dengan kata yang lain. Itu syaratnya. Jadi asma al-khamsah apa saja tadi? Abun 1, kemudian akhun, hamun, fu dan zu, dia muncul wawu, dia ditambah ya dan dia ditambah alif,
manakala dia disambungkan, dikaitkan, digandengkan dengan kata setelahnya. Namun kalau berdiri sendiri itu seperti yang ada di halaman 22. Antum lihat halaman 22 paling atas buku yang baru. Halaman 22 buku yang baru. Nah, itu antum perhatikan asmaul khamsah disebut di situ ada abun 1, akhun 2, hamun 3, fu dan du. Abun ketika berdiri sendiri, buku yang baru. Abun ketika berdiri sendiri ada wawunya tidak di situ? Tidak ada wawunya. Nah, karena memang dia belum digandengkan ke kata yang lain. Tidak boleh antum katakan abu, tapi harus abun. Nah, ketika kata abun dikaitkan, digandengkan dengan kata setelahnya, baru kita tambahkan dengan wawu. Contohnya sahabat Nabi apa? Abu Bakrin. Abu Bakrin. Kata abun disambung dengan bakrun, bisa dijadikan Abu Bakrin. Harus tambahan wawu. Tidak boleh kita katakan Abu Bakrin, tidak, tapi Abu Bakrin. Terus kemudian Abu Hurairah. Tidak boleh kita katakan Abun Hurairah atau Abu Hurairah, harus panjang. Abu tambahan wawu kemudian Hurairah. Jadi tambahan tadi, tambahan wawu, terus kemudian bisa juga tambahan alif, bisa juga tambahan ya. Manakala isim yang 5 tadi, asmaul khamsah tadi, dia disambung, dikaitkan dengan kata setelahnya. Namun kalau dia berdiri sendirian, sekali lagi berdiri sendirian, maka dia tidak ada tambahan wawu, tidak ada tambahan alif, tidak ada tambahan huruf ya. Itu poin pertama ya, ikhwan. Sekarang poin yang kedua yang perlu kita ketahui dari asmaul khamsah, kapan tambahannya wawu, kemudian kapan tambahannya ya, dan kapan tambahannya itu alif. Di buku baru halaman 22, kemudian di buku lama halaman 20 dan 21. Nah, antum perhatikan di situ asmaul khamsah ada 3 keadaan. Antum perhatikan di situ asmaul khamsah ada 3 keadaan. Pertama, keadaan asmaul khamsah yang ditambah dengan wawu paling kanan, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Tambahannya apa? Wawu. Yang mana tambahannya? Abuka itu antara abun dan ka ada wawu, itu tambahannya. Ada juga yang tengah, tambahannya apa? Alif. Sehingga menjadi abaka, akhoka, hamaka, faka dan dzamalin. Tambahannya alif. Namun yang sebelah kiri tambahannya adalah huruf ya. Kalau di buku baru susunannya beda ya. Di buku baru susunannya dari kanan wawu dulu, alif dulu baru ya. Kalau buku lama wawu dulu, kemudian tengahnya ya, baru akhirnya alif. Nah, insyaallah ya. Tapi kita adopsi ke buku yang baru. Abuka, abaka, dan abika, masing-masing ada tambahan. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan tambahan-tambahan tersebut bisa terjadi? Nah, abuka yang tadi kita katakan, atau akhuka, atau hamuka, atau fuka, atau dzumalin, yang tambahannya wawu itu manakala isim yang tadi yang kita baca dalam keadaan marfu'. Dalam keadaan marfu'. Apa marfu'? Yaitu berharokat dhammah asalnya, berharokat dhammah. Jadi pengganti dhammah dari asmaul khamsah adalah huruf wawu. Jadi wawu digunakan manakala dia dalam posisi marfu'. Kita katakan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, kapan alif? Kapan menjadi abaka? Kapan menjadi akhaka? Kapan menjadi hamaka? Kapan menjadi dzaka dan faka? Yaitu ketika isim-isim yang 5 tadi dalam keadaan mansub. Dalam keadaan mansub. Apa mansub? Biasanya dia berharokat fathah. Biasanya berharokat fathah. Nah, alif itu dia pengganti dari fathah. Nah, biasanya mansub ketika didahului dengan huruf inna. Didahului dengan huruf inna. Innallaha. Asalnya Allahu. Masuk inna berubah jadi mansub. Innallaha. Nah, tapi kalau inna ini masuk ke asmaul khamsah, inna masuk asmaul khamsah, maka wajib bagi kita menambahkan apa? Huruf alif di tengah-tengah antara asmaul khamsah dengan kata setelahnya. Abuka masuk ke inna menjadi inna abaka. Abu Hurairah masuk ke inna
inna Aba Hurairah. Abu Bakrin masuk ke inna Aba Bakrin. Jadi tambahan alif tersebut ketika dia berposisi mansub. Atau misalkan dzu malin atau dzu ilmin, itu ketika marfu, ketika kita jadikan mansub tambahkan inna maka berubah menjadi inna dza malin, inna dza ilmin, inna dza an-nuraini. Jadi berubah tambahannya alif. Kemudian kapan tambahannya ya? Kapan menjadi abika, kapan menjadi akhika, kapan menjadi hamika, kapan fika dan zimalin, yaitu manakala isim asma al-khamsah ini dia dalam keadaan majrur, Apa majrur? Biasanya dia berharokat kasrah. Nah, kemarin kita sempat menyinggung isim yang majrur di antara sebabnya apa? Ketika dia didahului huruf jar, Maka kita katakan Abu Hurairah, inna Aba Hurairah, huruf jar contohnya apa? Min misalkan, min. Maka kita katakan min Abi Hurairah. Tambahannya ya, min Abi Hurairah. Kenapa? Karena min huruf jar, kata setelahnya harus majrur. Dan asma al-khamsah, isim yang 5 tadi, dia majrurnya dengan diganti huruf ya. Abu Hurairah, inna Aba Hurairah, min Abi Hurairah. Misal sering kita mendapatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hakada. Nah, kita perlu perhatikan pada hadis an Abi Hurairah. Kenapa setelah an harus Abi? Kenapa tidak an Abu Hurairah? Kenapa tidak an Aba Hurairah? Karena an ini huruf jar. Isim setelahnya harus majrur. Dan Abu Hurairah itu termasuk ke asma al-khamsah. Asma al-khamsah majrurnya dengan huruf ya. Asma al-khamsah majrurnya dengan huruf ya. Taib. Masalan huna kalimat marfu summa mansub kemudian majrur. Nah, mansub, marfu, majrur. Contohnya tadi Abu Hurairah. Atau bisa juga abuka atau akhuka. Nah, di sini ada 2 contoh asma al-khamsah, yaitu kita gunakan kata abun, kita gunakan kata akhun. Nah, ketika kata abun dan akhun ini disambung dengan kata lain, maka posisi marfu'nya harus ditambahkan dengan huruf waw. Ini wajib hukumnya ya, ikhwan. Yaitu kita harus tambahkan abu tambahan waw, kemudian akhuka juga tambahan waw. Apa sebabnya? Karena isim ini bersambung dengan kata setelahnya. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika asma al-khamsah ini jadi mansub? Misal kita tambahkan dengan kata inna. Nah, apa kaidahnya tadi? Asma al-khamsahnya itu harus ditambah dengan alif. Maka Abu Hurairah inna Aba Hurairah. Unzuruhuna, tambahannya apa? Tambahannya adalah alif. Inna Aba Hurairah, inna Aba Hurairah. Akhuka masuk ke inna. Jadi inna akhoka, inna akhoka ini asma al-khamsah ketika mansub. Nah, nanti juga sama, dzu masuk ke inna berarti inna dzamalin. Hamuka berarti inna hamaka. Itu ketika mansub. Nah, sekarang ketika majrur, contoh huruf jar apa? An misalkan. Nah, Abu Hurairah, inna Aba Hurairah. Tadi majrur, tambahannya huruf ya. Berarti an Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Unduruhuna, dia di sini ditambah dengan huruf ya, karena asmal khamsah majrurnya dengan huruf ya. Pak Khalid kelihatan tidak, Pak? Kelihatan. Antum Syekh baju coklat kelihatan? Nah. Kemudian akhuka,
tambahkan huruf jar ketika majrur, maka menjadi apa? An akhika. Nah, an akhika ini asma al-khamsah. Jadi perubahan tadi berubah wawu, berubah alif, berubah ya ketika dia berubah dalam posisi i'rabnya. Ketika marfu dengan wawu, ketika mansub dengan fathah, ketika majrur dengan kasrah. Catatan yang paling penting adalah tambahan ini terjadi manakala asma al-khamsah digandengkan, disambungkan dengan kata yang lainnya. Ini poinnya ikhwah. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka tidak ada wawu, tidak ada ya, tidak ada alif. Contoh, tadi Abu Hurairah tambahannya wawu, kemudian akhuka tambahannya wawu, Aba Hurairah tambahannya alif, Abi Hurairah tambahannya ya, karena dia bersambung dengan kata lain. Cuman kalau dia berdiri sendiri, maka sama seperti isim umumnya. Maka ketika marfu kita baca dengan abun, ketika mansub kita baca dengan aban, ketika majrur menjadi abin. Nah, sama juga akhun, akhin, akhon, abun, abin, aban, abon, aban, ya. Abun, abin, aban ya. Terus kemudian hamun, hamin, haman. Nah, ini kalau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri tidak ada tambahan wawu, alif dan ya. Sekali lagi tambahan ini muncul kalau dia digandeng, dikaitkan, disambungkan dengan kata setelahnya. Paham tum? Insyaallah. Baik. Silakan yang mau dicatat dulu ya, Pak. Atau ada grup enggak, Pak? Grup peserta ada tidak? Daurah ada grup peserta tidak? Ada ya? Nah, foto salah satu antara antum fotokan, kirim ke grup. Nanti di rumah antum tulis. Silakan Pak, yang HP-nya agak bagusan kameranya, difoto Pak, silakan. Kemudian antum kirim ke grup peserta. Biar kita meringkas waktu, anggaran antum nggak nulis di sini. Antum Syekh paling dekat, Fadal. Pak Khalid, silakan Pak. Nanti ana harap antum catat ini di rumah, karena memang ini masalah penting sekali. Di antara pondasi-pondasi bahasa Arab selain idhofah, selain tawabi', na'at dan man'ut, juga yang penting adalah ini masalah asma'ul khamsah. Karena kita tidak akan bisa mengi'rab kata-kata berbahasa Arab kalau kita tidak kenal asma'ul khamsah. Ini sulit sekali perubahannya. Taib. Di sini ada keterangan, kita lanjutkan lagi di buku halaman 22. Kemudian halaman 21 bagi buku yang lama. Keterangannya di sini dikatakan yang pertama, isim-isim di atas atau isim-isim yang tadi kita sebutkan yaitu satu kelompok isim yang sama bentuknya dan perubahannya. Contohnya di atas. Adapun yang kedua, akhiran isim tersebut bukan mestika, bukan domir, boleh saja yang lain. Seperti tadi Anda katakan, tambahannya tidak mesti domir, bisa juga isim zahir, bisa berbentuk kata. Misal di sini boleh abuka, boleh Abu Talib, boleh Abu Jahlin, boleh akhuhu, boleh akhuhum. Intinya kalau isim yang 5 ini disambungkan ke kata setelahnya, tidak mesti sama sambungannya, maka wajib bagi kita untuk menambahkan 3 macam huruf yang tadi, tambahan wawu, tambahan ya, tambahan alif. Kemudian yang ketiga, kalimat zu malin, kalimat zu tidak selamanya harus bergabung dengan mal. Ini yang tadi Anda katakan, tidak mesti zu malin, boleh zu ilmin, boleh zu quwwatin, boleh zu lubbin. Tergantung kita mau punya apa. Zu maknanya apa? Punya. Nah, memiliki. Zu maknanya memiliki. Kalau kita ingin katakan fulan punya anak, maka kita katakan fulanun zu bintin atau fulanun zu waladin. Kita katakan demikian. Fulan punya istri 1, maka kita katakan fulanun zu zaujatin. Kalau istri 2 berarti zu zaujataini. Istrinya 3 zu azwajin. Bawa senyum ya. Nah. Taib. Intinya zu itu memiliki makna memiliki atau kepunyaan. Taib. Kita masuk ke syarat-syarat isim yang 5. Kita masuk ke syarat-syarat asma al-khamsah. Ada 3 syarat di sini yang tertulis di kitab, apa saja yang bisa menjadikan sebuah isim menjadi asma al-khamsah. Taib. Pertama, hendaklah dalam bentuk mufrad dan apabila bentuk jamak
tidak disebut isim yang 5. Ini kaidah pertama. Jadi asma'ul khamsah itu hanya terjadi ketika mufrad. Asma'ul khamsah itu terjadi ketika abunnya mufrad, ketika akhunnya mufrad, ketika hamunnya mufrad, ketika zunya mufrad, ketika funya mufrad. Namun ketika jama', aba, ketika ikhwah itu tidak lagi menjadi asma'ul khamsah. Contohnya abun ditambah Muhammad, abu tambah Muhammad maka menjadi Abu Muhammadin, asma'ul khamsah, Abu Muhammadin. Tapi ketika kata abun kita rubah menjadi jamak. Apa jamak abun tadi? Aba, maka aba tidak jadi asma'ul khamsah walaupun disambung dengan kata berikutnya. Abaun disambung dengan Muhammad tetap menjadi aba'u Muhammadin. Aba'u bukan aba'u Muhammad, bukan ditambah waw. Jadi itu kaidahnya. Asmaul khamsah ini terjadi hanya pada keadaan mufrad. Pada keadaan mufrad, tidak dalam keadaan jamak. Yang kedua, hendaklah diidofahkan atau disandarkan atau digandengkan, dikaitkan kepada kata lain seperti abuka, akhuka. Apabila tidak diidofahkan atau tidak digandengkan, tidak disandarkan, maka tidak disebut dengan isim yang 5. Ini tadi yang Anda katakan. Asma'ul khamsah terjadi manakala isim yang 5 tadi, abun, akhun, hamun, fu, dan du, disambungkan, dikaitkan dengan kata setelahnya. Tapi kalau berdiri sendiri atau bahasanya ini tidak diidofahkan, maka tidak menjadi asma'ul khamsah. Tadi yang kita jelaskan, kalau abun sendiri, kalau akhun sendiri, kalau hamun sendiri, maka bukan asma'ul khamsah. Tetap dibaca abun, abin, aban, akhun, akhin, akhon. Nah, abun, abin, aban, akhun, akhin, akhon ini jadi asma'ul khamsah ketika dia diidofahkan. Apa diidofahkan? Disambungkan, disandarkan, dikaitkan ke isim yang lain. Baru muncullah abun ditambah Hurairah jadi Abu Hurairah. Abin ditambah Hurairah jadi Abi Hurairah. Aban ditambah Hurairah jadi Aba Hurairah. Jadi syaratnya apa? Harus diidofahkan. Apa idofahkan? Disandarkan, dikaitkan, digandengkan. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tidak diidofahkan atau tidak digandengkan atau tidak dikaitkan kepada ya mutakallim, kepada ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Yaitu ya yang memiliki arti kepemilikan, yang memiliki arti kepemilikan. Contohnya baitun. Apa makna baitun? Rumah. Tapi kalau kita ingin katakan rumah saya, bagaimana? Baiti. Nah, ya-nya di belakang itu disebut ya mutakallim. Ya kepemilikan yang maknanya punya saya. Kemudian jannatun, surga. Tapi kalau kita katakan surga saya gimana? Jannati. Nah, jannati maknanya surga saya. Qalamun, pulpen. Kalau pulpen saya qalami, ditambahkan ya. Nah, ya-nya ditambahan tadi yang menunjukkan makna kepemilikan itu disebut dengan ya mutakallim. Nah, syarat yang ketiga ini, asma'ul khamsah itu batal atau tidak bisa terjadi kalau isim yang 5 tadi ini disambungkan ke ya mutakallim. Ini pengecualian. Jadi kalau ditambah dengan ya mutakallim tidak jadi asma'ul khamsah. Abun tambah ana, maknanya apa? Ayah saya. Maka dalam bahasa Arab menjadi abi, tidak abui, sulit ya kan? Maka abi. Terus kemudian akhun tambah ana, ayah saudara saya. Maka disambung jadi akhi. Makanya antum manggil yang lain akhi, maknanya apa? Saudara saya. Nah, akhun meskipun dia asma'ul khamsah, tapi kalau sambungannya ya mutakallim, maka dia batal asma'ul khamsahnya. Tidak akhwi, tapi akhi. Nah, ini syarat yang ketiga ya, ikhwah. Jadi syaratnya dia tidak diidofahkan kepada ya mutakallim atau tidak diidofahkan kepada domir ana. Tidak diidofahkan kepada domir ana yang bermakna saya. Baik, sampai sini dulu terkait asmaul khamsah. Memang agak panjang pembahasannya. Ada yang bertanya mungkin ya, Pak? Silakan. Terkait asmaul khamsah. Indakum soal? Atau antum bingung mau nanya apa? Ustaz, kalau iya, Pak. ini memang wawunya memang sudah dari sana saja, bukan hanya
Kalau fu dan zu asalnya tidak ada wawunya, Pak. Asal tidak ada wawunya. Cuman memang fu dan zu ini kata pengecualian dari isim yang 5 tadi. Nah, kalau fu kata mulut, asal katanya sebetulnya famun atau fahu. Cuman ini sulit bagi orang Arab, sehingga meskipun sendiri dia tetap ditambahkan dengan wawu menjadi fu. Nah, gitu. Adapun zu juga sama, asalnya juga seperti itu. Namun berhubung dia termasuk ke dalam asmaul khamsah dan yang lainnya juga tidak ada, maka ini pengecualian disebutnya, gitu. Jadi disebut pengecualian. Namun ketika dia berubah aba, zu, za menjadi zi, kemudian fu, fa, fi, perubahannya mengikuti yang lain. Nah, asmaul khamsah. Yang lain? Al-akhirah? Mafi soal? Mafi? Taib. Kita lanjutkan ke latihan. Masih di halaman 23. Masih di halaman 23 buku yang baru. Halaman halaman 22 buku yang lama. Buku baru halaman 23, buku lama halaman 22. Taib, latihan di sini ada, yaitu kita diminta untuk merubah isim-isim yang 5 atau merubah asmaul khamsah tadi dengan perubahan ya, juga dengan perubahan alif. Contohnya Abu Bakrin, kita rubah menjadi Abi Bakrin, dan juga dengan Aba Bakrin. Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Paham tum? Taib, baris pertama. Syekh paling belakang, baju putih peci abu-abu, Pak, berkacamata, silakan, Pak. Nah, baris pertama, silakan. Seperti tadi, Abu, Aba, Abi, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Ketemu, Pak? Halaman 23 kalau antum pakai buku baru. Latihan. Nah, ayo. Khalas? Skip ya, lewat. Nah, masalah insyaallah. Kemudian Syekh Roni, silakan. Baris pertama. Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Lewat juga. Nah, insyaallah ya. Nah. Sekali lagi lewat dapat piring ini. Nah. Taib. Antum Syekh paling depan sebelah kanan. Nah. Abu Bakrin. Naam. Abi Bakrin, Aba Bakrin. Taib, terus? Abu Dawud, Abi Dawud, Aba Dawud. Kata Dawud ini dibaca panjang wawunya, ikhwah. Meskipun tidak ada wawunya dibaca panjang. Abu Dawud, Abu Dawud. Meskipun tidak ada panjang wawunya, ini dibaca panjang. Yang tidak ada wawunya dibaca panjang. Abu Dawud, Abi Dawud, Aba Dawud. Baik, sebelum kita lanjut, jadi ada sedikit anekdot di bahasa Arab itu. Kenapa Dawud tidak ada wawunya dibaca panjang? Tulisannya Dawudu, tapi dibaca Dawudu. Ini teman yang belajar di SKA mungkin udah pernah dengar ya. Sedangkan ada huruf yang tidak panjang tapi ada wawunya. Itu kata Amrun, Amrin, Amron. Nah, jadi ada kata yang tidak ada wawunya dibaca panjang, yaitu kata Dawud. Ada kata yang ada wawunya tapi dibaca pendek. Nah, tadi kita katakan Dawud, Dawud tertulis panjang atau pendek wawunya? Pendek, tertulis pendek, tapi kita baca panjang. Dawud. Di Al-Quran juga demikian. Dawuda wa Musa wa Harun dan seterusnya. Adapun ada pula kata yang dia ada wawunya tapi dibaca pendek, yaitu lafaz Amrun, Amrin, Amron. Panjang atau pendek dibaca? Dibaca pendek, tulisannya panjang. Nah, ini jadi anekdot bahasa Arab. Kenapa Dawud dibaca panjang, namun gak ada wawunya? Kenapa tidak ada wawunya, padahal dibaca panjang? Karena wawunya Dawud dicuri oleh
Amrun. Nah, wawunya Daud dicuri oleh Amrun. Nah, kenapa Amrun harus ada wawu? Ini untuk membedakan antara nama Amr dan nama Umar. Nah, kalau antum temu tulisan seperti ini ain mim ra tanpa wawu itu maknanya Umar. Kita baca Umaru. Umaro an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat. Nah, namun kalau Amrun harus ada wawu. Ini untuk membedakan wawu dan untuk membedakan Amr dan Umar. Amr dan Umar. Jadi kalau ditanya kenapa Daud dibaca panjang enggak ada wawunya? Karena wawunya dicuri oleh Amr. Nah, dicuri oleh Amr. Masih ingat Pak Imran? Masih ingat? Masih ingat ya? Nah, wawunya dicuri oleh Amr. Jadi wawu Daud enggak ada wawunya, tapi Amr ada wawunya. Namun masing-masing salah penggunaan. Nah, kalau antum lihat di Al-Qur'an Daud itu enggak ada wawunya, cuma dibaca panjang. Terus kemudian Amr di hadis-hadis Nabi dibaca pendek padahal ada wawunya. Nah, permasalahannya adalah karena wawu pada kata Daud dicuri oleh Amr. Nah, barakallahu fikum. Ya, Pak. Hah? Gimana, Pak? Ulaika kenapa? Ulaika kok ada wawunya itu pendek? Itu kembali ke rosam Al-Quran, Pak. Kalau antum perhatikan di mushaf Timur Tengah, wawu pada kata ulaika itu ada tanda sifar. Ada tanda sifar, tanda bulat, tanda nol di atas. Sifar itu menunjukkan wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak adanya dia. Jadi dia wawunya ada, tapi ada sifarnya, maka dianggap tidak ada. Tertulisnya tertulisannya ula, tapi dibaca ulaika. Itu ada sifarnya di atas. Nah, sama seperti kata ana. Kalau kita ngomong ana sehari-hari, panjang atau pendek? Panjang atau pendek, ikhwah? Pendek. Pendek atau panjang? Ana sehari-hari. Antum lihat panjang pendek? Panjang. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma anti antuma antunna ana nahnu. Tapi antum coba perhatikan Al-Qur'an. Kata ana dari awal sampai akhir itu tidak ada yang panjang. Antum perhatikan kata ana di Al-Qur'an tidak ada yang panjang. Kenapa? Karena di kata ana alifnya ini ada sifar di atasnya. Innani anallahu la innama ana basyarum. Di surat Toha itu innani anallahu la. Terus kemudian innama ana basyarun. Antum perhatikan, kata ana di Al-Qur'an tidak ada yang panjang. Nah, mengapa demikian? Karena hakikatnya ana itu asalnya pendek. Asalnya itu ana pendek. Asalnya ana pendek. Namun zaman dahulu itu ketika sejarah penulisan harokat, sejarah munculnya tanda baca titik dan sebagainya, khawatir ana dan anna itu rancu. Itu khawatir salah baca, sehingga ketika proses pengadaan harokat, proses pengadaan titik, kata ana itu dikasih alif. Nah, oleh karena itu di luar Al-Qur'an ana berubah jadi panjang, tapi di Al-Qur'an tetap dibaca pendek, tapi dikasih alif. Bahwasanya untuk menandakan itu ana maknanya saya, tapi kalau tanpa alif itu dibaca anna. Nah, ini saqafah untuk antum ikhwah. Jadi kalau ada sifarnya di Al-Qur'an itu bertanda adanya dia seperti tidak adanya di dia. Ada cuman tidak dibaca. Hakada. Taib yang lain, fadlu. Silakan. Enggak ada? Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz kok kata Amr itu enggak berfungsi wawunya tapi tetap ditulis? Nah, demikianlah bahasa Arab, ikhwah. Nah, mereka yang punya bahasa, maka kita harus nurut seperti apa yang mereka tuturkan. Seperti ada orang asing bicara bahasa Indonesia misalkan, bicara bahasa Indonesia. Ada kata tidak dalam bahasa Indonesia. Kata tidak tulisannya bagaimana? T-I-D-A-K. Tapi kenapa dibaca tidak? Kenapa tidak dibaca tidak?
Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, karena dalam bahasa Indonesia memang seperti itu. Antum kalau mau belajar bahasa Arab ya ikuti. Meskipun ada tulisan kaf, ada tulisan ka, tapi dibaca tidak. Nah, sama bahasa Arab juga demikian. Meskipun ada wawunya, tapi dia tidak dibaca. Meskipun tidak ada wawunya, tapi dia dibaca. Itulah bahasa Arab. Maka kita harus ngikutin orang yang punya bahasanya. Baik, mau soal? Lanjut ya. Nah, tadi sampai Abu Dawuda, lanjut lagi Pak. Abu Ali, Afi Ali, Naam. Afa Ali, Akho Ako Ali, Akho aliyin. Nah, lanjut. Abu Hurairah, Abi Hurairah, Aba Hurairah, Nah, Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Baik, baris kedua. Man yaqra' lana? Siapa yang mau baca? Fadhalu. Baris kedua, siapa yang mau baca? Nah, gantian Syekh. Antum dulu ya. Yang lain. Pak siapa kemarin Pak? Pak Agus ya? Nah, Pak Agus silakan. Taib. Mumtaz. Kemudian Naam. Taib. Abu Sa'id, Abi Sa'id, Aba Sa'id, Taib. Terus Abu Lahabin, Abi Lahabin, Aba Lahabin. Taib. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau antum temukan ada abu, bisa berubah jadi abi, bisa berubah jadi aba, ketahuilah karena dia menjadi asma'ul khamsah. Kalau antum temukan kata dzu, bisa berubah jadi di, bisa berubah jadi dza, maka itu adalah asma'ul khamsah. Seperti perkataan Dzul Jalali wal Ikram. Tapi di ayat yang lain, di Ar-Rahman contohnya Dzil Jalali wal Ikram. Kemudian ketika kita berdoa ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi bisa Dzul Jalali wal Ikram, di Ar-Rahman Dzil Jalali wal Ikram, ketika berdoa ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, karena ketahui ya, kata-kata yang tadi kita sebutkan itu termasuk ke dalam asma al-khamsah. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Isim yang ketujuh sekarang. Ya.